Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya, alhamdulillah ya pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kuliah makro Islam. Nah, tapi saya masih punya banyak utang ya di kuliah sejarah ya. Eh, Ketemu face to face-nya kan minimal 3 kali ya. Nah, itu baru ketemu berapa kali untuk sejarah itu ya? 1 kali mungkin ya. Nah, jadi harus kita ganti itu pertemuan sejarah. Kalau moneter, saya selalu berusaha untuk menyempatkan hadir karena menurut saya ini pelajaran yang sangat penting dan harus disampaikan secara langsung begitu ya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya pelajaran pada hari ini. Sudah terlihat apa belum ya? Halo, sudah terlihat apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Ya, ini slide ini sangat bagus ya. Walaupun ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Tapi lumayan juga ini slide-nya sudah dilihat 2380 kali ya. Nah, jadi judulnya apa ini ya? Sebentar kita perbesar dulu. Ya, ini ya. Jadi judulnya adalah sistem moneter konvensional dan syariah, ya toh? Apa itu moneter? Nah, moneter itu kan dari kata money begitu ya, money atau uang. Jadi moneter itu berarti bagaimana caranya pemerintah dalam sebuah sistem perekonomian makro mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, sejarahnya dulu bagaimana? Nah, sejarahnya seperti ini. Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar ada mengalami revolusi. Nah, kenapa dikatakan revolusi? Nah, karena dulu pada awalnya
logam emas mulia itu adalah sebagai uang yang aktif dalam peredaran. Artinya, kembali seperti zamannya Nabi Muhammad dulu ya, dinar dan dirham sebagai uang yang berlaku di masyarakat dalam wujud koin emas dan perak. Nah, koin emas dan perak. Nah, kenapa itu saya tekankan? Karena sekarang ada, saya lupa ya, mata uang negara apa itu ya, yang namanya dinar tapi bentuknya kertas. Nah, itu ada ya di salah satu negara di Arab sana ya. Gold bullion standar di mana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar, tetapi menjadikan logam emas sebagai parameter. Nah, ini yang kedua. Kemudian gold exchange, Bretton Currency Board. Jadi dulu itu apa namanya? Nanti kalian buka-buka lagi ya tentang Bretton Woods System. Bretton Woods. Ini kayaknya salah ini deh, salah tulis ini. Bretton Woods ya kalau nggak salah ya Bretton Woods. Nah itu di Amerika ya, di Amerika itu setiap dolar yang dicetak itu ada backup emasnya di bank sentral. Nah, tetapi setelah apa namanya pemerintah Amerika membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak untuk berperang, ya sejarahnya dulu ya untuk berperang. Akhirnya uang kertas dicetak sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan cadangan emasnya itu ada berapa. Nah, sejak saat itu timbullah yang namanya sistem fiat money atau floating money, uang yang nilainya mengambang atau floating, mengambang, gitu ya. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian besar memunculkan uang fidusier atau credit money, yaitu uang yang tidak di-backup oleh emas dan perak. Pengertian sistem moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, kan sudah pernah saya jelaskan ya. Sudah pernah saya jelaskan bahwasanya seluruh perkuliahan kita itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, beberapa mungkin kalian ada yang nggak paham di mata kuliah sejarah, gitu ya. Nah, itu bisa kalian dapatkan di pelajaran ini, karena menurut saya ini basisnya ya. Ini basisnya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya kita harus paham dulu teori konvennya dulu, baru kita masukkan unsur yang Islami, karena memang pemikiran-pemikiran ekonomi Islam klasik begitu ya, itu memang belum serumit dan belum selengkap pemikiran-pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para ekonom dari Barat, seperti itu. Ya tahu. Nah, kemudian kenapa jumlah uang yang beredar harus dikendalikan? Nah, ya tahu. Nah, ini kayaknya sudah di pertemuan keberapa itu ya? Habis UTS itu ya. Nah, itu jadi kenapa jumlah uang yang beredar harus dikendalikan? Nah, karena semakin banyak uang yang beredar, maka akan terjadi inflasi, ya toh? Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang secara keseluruhan. Jadi hampir seluruh harga barang naik semua. Kenapa? Karena nilai uang turun. Kenapa nilai uang turun? Karena banyak yang beredar di
masyarakat. Nah, bagaimana pemerintah nanti mengaturnya agar inflasi tidak terlalu tinggi? Nah, jadi sebetulnya nanti kalau kita pelajari lagi juga ada yang namanya teori kurva Phillips, ya. Saya yakin saya sudah pernah mengemukakannya, ya, begitu ya. Tapi saya ulang-ulang lagi karena ini penting sekali, ya. Jadi menurut Phillips itu kurva Phillips itu inflasi berbanding terbalik dengan unemployment atau pengangguran. Artinya semakin tinggi inflasi, semakin berkurang pengangguran. Berarti baik dong Pak, inflasinya tinggi ya, Pak. Baik bagi pengangguran, tapi nggak baik bagi masyarakat banyak. Ya toh, masyarakat banyak menjerit kalau harga-harga semuanya mahal. Tapi kalau inflasinya terlalu rendah, banyak pengangguran. Kenapa begitu? Karena ketika inflasinya rendah, berarti kan uang yang beredar sedikit. Nah, itu para pengusaha itu nggak punya uang untuk melakukan ekspansi bisnis. Nah, otomatis pengangguran banyak. Nah, seperti itu ya. Silakan bertanya nanti ya kalau ada yang kurang jelas. Teori permintaan uang konvensional. Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang adalah flow konsep. Artinya tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh velocity of money, kecepatan perputaran uang. Menurut Fisher. Kalau menurut Marshall dan Pico, uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Sehingga keberadaan uang dalam teori ini adalah stock konsep. Stok itu penyimpanan ya. Keynes. Kalau menurut Keynes, nah ini ada permintaan uang menurut Keynes, ada motif transaksi untuk membayar transaksi. Yang kedua untuk berjaga-jaga, barangkali nanti misalkan lagi on the way, nanti kalau nggak punya cash ribet kalau mau beli sesuatu misalkan. Terus ada motif spekulasi. Ini untuk apa? Ini untuk orang-orang yang uangnya kebanyakan gitu ya. Pengen berinvestasi, berinvestasi tapi sekaligus berspekulasi. Kenapa dibilang spekulasi? Karena untung atau ruginya nggak jelas. Yang namanya spekulasi itu seperti itu ya, untung atau ruginya nggak jelas. Misalkan ikut stock market, stock itu apa? Stock itu saham, financial market, pasar uang. Nah, ya toh. Terus foreign exchange, apa itu? Falas ya, valuta asing. Atau kalian membeli misalkan beli dolar, nanti kalau apa namanya kursnya naik untung misalkan. Di mana hal itu syarf ya, menurut ekonomi Islam, menurut fikih muamalah namanya syarf ya. Syarf itu kan tidak boleh kalau tujuannya untuk spekulasi seperti ini, kecuali kalian membeli mata uang asing memang butuh untuk perjalanan ke luar negeri. Teori permintaan uang dalam Islam. Permintaan uang mazhab iktisoduna. Nah, jadi kalau kalian ingin apa yang lebih lengkap dari penjelasan tentang ini ya, tentang mazhab-mazhab ini dan makroekonominya, kalian bisa buka buku makroekonomi Islam punyanya Adi Warman Karim ya. Nah, saya kan di saya punya dua buku ya. Punyanya Nurul Huda sama Prof. Nurul Huda, guru saya di UI dulu, sama
Pak Adiwarman Karim. Dua-duanya saling melengkapi satu sama lain ya. Nah, tapi kalau soal yang 3 hal ini adanya di bukunya Pak Adiwarman Karim ya. Menurut mazhab Iqtisaduna, permintaan uang hanya ditujukan untuk 2, yaitu transaksi dan investasi. Kalau mainstream, untuk apa? Untuk dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pokoknya dikerahkan segala sumber dayanya. Kalau alternatif, permintaan dan penawaran uang, supply dan demand-nya dipengaruhi oleh besarnya profit sharing ya, profit sharing. Atau jadi kalau dalam ekonomi Islam besarnya profit sharing ini atau margin ya, margin mudharabah atau margin bagi hasil. Nah, ini ya. Ini kan penggantinya bunga, ya tahu penggantinya bunga. Atau ini salah ini tulisannya ya. Expected rate of profit, yaitu apa? Rate keuntungan yang diharapkan. Nah, itu ya. Menurut mazhab alternatif begitu. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya adalah semakin besar tingkat keuntungan yang diharapkan, berarti orang akan cenderung untuk berinvestasi kan begitu ya. Oh, ini kayaknya prospeknya bagus ini, wah kita invest saja di sini. Nah, kan seperti itu ya. Kalau semua orang berinvestasi, maka uang yang beredar akan turun, kan begitu ya. Kalau yang dipakai di konven, kan pemerintah kalau merasa uang yang beredar terlalu banyak, maka akan meninggikan tingkat suku bunga, biar orang-orang pada nabung, sehingga uangnya masuk kembali ke bank. Uang yang beredar menjadi berkurang. Manajemen moneter konven dan Islam. Nah, 2 paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter. Yang pertama ada uang pasif, ada uang yang kedua ada uang aktif. Uang pasif itu apa? Uang pasif itu uang sebagai sebuah variabel yang pemerintah tidak punya kekuatan untuk mengaturnya. Ini uang pasif. Nah, tapi kalau uang aktif, uangnya itu merupakan sebuah instrumen moneter yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi. Bagaimana caranya? Nanti ada. Kalau menurut Islam bagaimana? Jadi harus stabil permintaan uangnya dan ditujukan kepada tujuan yang penting dan produktif. Konsep uang beredar dalam ketiga mazhab. Iqtisaduna, jumlah uang beredar elastis sempurna. Nah, ini harusnya sudah kalian pelajari di sebelum UTS harusnya ya. Ada elastis, ada inelastis. Nah, elastis sempurna di mana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Berarti apa ini ya? Berarti kalau menurut mazhab Iqtisaduna, jumlah uang beredarnya ini pasrah terhadap kehendak pasar begitu ya, terhadap supply demand-nya. Kalau mainstream, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai legal tender. Kalau menurut mazhab alternatif, nah keberadaan uang itu integrated dalam sebuah sistem sosial.
Sehingga bukanlah variabel utuh yang berdiri sendiri. Oke, sekali lagi saya sampaikan kalau ingin versi yang lebih lengkapnya ada di bukunya Pak Adiwarman Karim ya. Jadi buku kalian tidak harus beli ya. Kalau kalian sempat main ke perpus itu ya di berapa ya? G7 ya tahu di ujung G7 itu ada perpus. Nah, itu ada itu banyak. Saya aja pinjam dari situ ya, buku-buku ekonomi Islam di situ ya. Tidak semua hal harus membeli ya. Nah, jeleknya mahasiswa itu baru ke perpus kalau sudah mau lulus ya, mulai bingung cari referensi untuk bahan skripsi. Nah, biasanya mahasiswa semester awal atau pertengahan itu malas sekali ke perpus. Padahal harusnya dari awal sudah rajin ke perpus, nggak cuma pada waktu bikin skripsi doang ya. Instrumen moneter, ya saya suka slide ini karena gambarnya lucu-lucu ya. Instrumen moneter konvensional, ya toh? Ada open market operation atau operasi pasar terbuka, ya. Operasi pasar terbuka. Itu tadi apa ya? Saya kok lupa ya. Jadi pokoknya pemerintah itu menurunkan atau menaikkan suku bunga. Itu itu yang kedua, Ding. Politik diskonto, diskon rate. Saya cari dulu ya. Kok lupa saya ya. Sebentar, saya cari dulu. Oh, ini loh ya. Operasi pasar terbuka itu bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ya, surat berharganya pemerintah. Misalkan apa sih? Misalkan obligasi pemerintah, kan begitu ya. Obligasi retail, ori. Nah ya. Kemudian kalau diskon rate, nah itu tadi ya, menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang ketiga, reserve requirement itu artinya adalah seluruh bank di Indonesia, misalkan seluruh bank di Indonesia harus punya cadangan di bank sentral. Nah, ketika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, cadangannya itu dinaikkan. Jadi misalkan satu bank harus punya cadangan 1 miliar di Bank Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian kalau inflasinya lagi tinggi, cadangannya sekarang naik jadi 1,5 M misalkan, gitu ya. Jadi semuanya akhirnya uang terkumpul kembali ke bank sentral. Reserve requirement. Moral suasion itu apa? Moral suasion itu imbauan moral, gitu ya, himbauan moral. Ini saya kelihatan nggak sih ya wajahnya ya kalau saya menampilkan ini? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Kelihatan kecil di pojok itu ya? Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Moral suasion itu jadi himbauan moral bagi masyarakat untuk misalkan kalian sudah lahir belum ya? Tahun 98 itu ada krisis moneter.
Nah, krisis moneter itu disebabkan karena rupiah sedang anjlok. Rupiah sedang anjlok dan dolar sedang naik sehingga permintaan akan dolar itu tinggi. Nah, rupiah nggak punya harga. Nah, pada saat itu himbauan moral yang dilakukan oleh pemerintah adalah ini. Jadi di mana-mana itu ada tulisan "Aku cinta rupiah". Nah, agar apa? Agar masyarakat nggak memborong dolar sehingga nilai rupiah terlalu anjlok gitu ya. Jadi dianjurkan agar masyarakat menyimpan uangnya dalam bentuk rupiah. Sehingga ada "Aku cinta rupiah", sampai bikin lagu, bikin video, bikin iklan di TV itu ya. "Aku cinta rupiah", gerakan "Aku cinta rupiah". Itu sekitar tahun 998 itu ya. Instrumen moneter Islam. Nah, mazhab iktisaduna, perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. Ya, jadi apa namanya? Pemerintah tidak ikut campur kalau ini ya. Nah, kalau mainstream memaksimalkan sumber daya agar dapat dialokasikan pada perekonomian yang produktif. Kalau alternatif, suratik proses. Artinya apa? Suro itu ini ya, apa namanya? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah dengan otoritas real. Nah, apa itu real? Real itu nyata. Sebetulnya tulisannya bukan real double L begitu ya, tapi real double I, real. Jadi sektor yang nyata itu kadang-kadang kalau di ekonomi konvensional itu terpisah dengan sektor finansial. Begitu ya. Jadi begini, perlu saya tambahkan bahwasanya saya pernah membaca ya sebuah artikel tentang mata uang Cina itu ya sangat stabil juga dia ya. Jadi dia sangat stabil dan inflasinya rendah. Kenapa begitu? Jadi walaupun dia nggak pakai gold standar atau nggak pakai backup emas, tetapi dia bisa mengatur setiap uang yang beredar itu ada sektor nyatanya, ada sektor realnya. Nah, sehingga mata uangnya stabil. Nah, namanya renminbi, namanya renminbi ya, renminbi, mata uang Cina. Nah, itu bisa. Jadi harus seimbang antara sektor real dan sektor moneter. Ketika sektor moneter atau sektor finansial itu terlepas dari kenyataannya, dari sektor real, jadi akhirnya uang itu nilainya menjadi tidak terkontrol, tidak nggak bisa diatur, jadi floating. Ya, misalkan seperti apa sektor sektor keuangan yang terlepas dari sektor real, misalkan memperdagangkan uang. Nah, itu sudah mulai lepas dari sektor real karena uang itu seharusnya hanya menjadi alat tukar, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, apalagi kalau dalam sistem keuangan modern di mana ada pasar derivatif, pasar uang derivatif. Jadi misalkan punya surat utang, habis itu surat utangnya diutangin lagi. Nah, yang beli surat utang pakai kredit pula, wis. Jadi semakin beranak, 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 bunganya beranak. Nah, terus kalau bunganya beranak, beranak, beranak itu dari mana uangnya? Ya dicetak, cetak lagi. Semakin beranak lagi, cetak lagi. Anaknya semakin banyak, cetak lagi. Sehingga apa? Ya semakin banyak uang yang beredar. Artinya apa? Ya inflasi mau nggak mau. Nah, itu bahayanya sistem ribawi atau bunga berbunga.
Mekanisme kebijakan moneter Islam. Mekanisme terdiri dari 6 elemen, target pertumbuhan dan saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Ini jadi seperti hampir sama kayak yang tadi ya, cadangan wajib resmi, reserve requirement yang tadi ya, hampir sama dengan yang konven. Pembatasan kredit. Pembatasan kredit berarti apa? Berarti kan ibaratnya adalah memperkecil bunga, gitu ya, memperkecil bunga. Kemudian alokasi kredit harus berorientasi kepada nilai. Uang giral itu apa sih? Uang giral itu uang yang bentuknya bukan uang. Jadi seperti misalkan kartu kredit, kartu ATM, saham, seperti itu ya. Ini sama. Oh, habis ya? Habis. Tapi jangan khawatir, saya masih punya satu slide lagi. Ada yang perlu saya tambahkan bahwasannya intinya, jadi kalau menurut Adi Warman Karim itu, dalam sebuah sistem ekonomi yang Islami, dalam sebuah sistem ekonomi yang Islami, yang pertama tentu saja nggak ada bunganya, ya, atau nggak ada sistem bunganya. Kemudian yang kedua, memakai dinar dan dirham, ya toh, memakai dinar dan dirham atau uang yang nilai intrinsik dan ekstrinsiknya sama, ya kan, seperti yang pernah saya jelaskan. Jadi nilai intrinsiknya, emasnya sama ekstrinsiknya itu harus sama. Kalau uang kertas kan nggak sama ya, uang kertas nggak sama. Jadi nilai ekstrinsiknya misalkan 100.000 itu ya, yang uang merah itu ya, tulisannya 100.000, nilai ekstrinsiknya yang tercetak di kertasnya, tetapi intrinsiknya enggak. Nilai intrinsik itu apa? Nilai bahannya dari uang itu. Jadi uang 100.000 itu berapa intrinsiknya? Itu kan cuma kertas sama plastik sama pita ya. Paling banter itu ke tukang cetak uang mainan itu paling ya 10.000. Ya, bahannya ya. Jadi kan nggak sama intrinsik sama ekstrinsiknya. Nah, akhirnya uang dipermainkan kalau seperti itu. Terus yang apa yang ketiga ya? Sebentar, saya agak lupa. Nah, ini bukunya ya, bukunya ini ya, ini bukunya. Semoga kelihatan ya. Ya, kemudian hampir sama seperti di konven, yaitu bank-bank swasta dan bank-bank kecil itu harus punya ini simpanan di bank sentral seperti itu. Dan tidak boleh ada uang yang idle. Idle itu artinya tidak bergerak ya. Tidak bergerak itu tidak produktif. Jadi di dalam
sistem Islami, uang yang nggak bergerak itu akan terpotong zakat. Dalam hal ini ukurannya adalah emas karena kita memakai gold standar. Nah, kan begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ganti slide dulu sebentar. Slide-nya judulnya apa kemarin ya? Oh ya, mana ya? Sebentar, belum ketemu. Ini bagus ini slide-nya ya. Ini nih. Nah, ini ya. Bagus ini ya. Coba kita lihat. Ini saya nggak tahu ini dari kampus apa ya. Tapi isinya bagus. Krismon Perspektif Moneter Islam. Sistem moneter dalam perspektif Islam. Yang penting dasar-dasarnya adalah Islam dan sistem moneter bukan hanya wilayah umum, tetapi bagian dari sebuah ideologi, yaitu ideologi Islam yang sumbernya dari akidah dan syariah. Faktor penyebab krisis moneter. Devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Memungkinkan arus modal dan valuta asing mengalir keluar masuk secara bebas. Ya toh? Yang kedua, depresiasi rupiah. Menyebabkan nilai rupiah sangat over value sehingga barang impor menjadi murah, domestik menjadi mahal. Ini penyebab krismon yang dulu itu ya. Kemudian tingginya utang luar negeri swasta, jangka pendek dan jangka menengah
menyebabkan nilai rupiah mendapatkan tekanan atau kalah karena tidak tersedia cadangan devisa yang cukup. Jadi pada saat itu semua orang memborong dolar karena harus bayar utang ke luar negeri. Sehingga rupiah tertekan. Oleh karena itu ada gerakan moral suasion yang saya ceritakan tadi ya. Aku cinta rupiah, gitu ya. Mungkin bisa saya cari ya. Kalau kalian belum lahir itu nggak ini mungkin ya, nggak kebayang. Gerakan cinta rupiah. Coba kita lihat ya. Lah ini ya, kelihatan kan ya? Ini sampai ada lagunya ini ya, ada lagunya. Aku cinta rupiah, biar dolar di mana-mana tetap membeli rupiah. Ini tahun 98 ini ya, tahun 98. Gerakan moral suasion ya. Mana lagi ya? Menolong rupiah tahun 98. Gerakan cinta rupiah itu, ini ada gambarnya ini, cinta rupiah. Nah, ini tahun 98 dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian ada spekulan asing dan spekulan dalam negeri. Di mana-mana mata uang menjadi komoditi perdagangan dan terlepas dari sektor real. Nah, kan seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya, sudah nggak ada hubungannya dengan sektor real. Jadi saat ini yang namanya uang kalian itu, hanyalah deretan digit-digit angka komputer. Kalau kalian misalkan punya duit 1 miliar gitu ya di rekeningmu, itu terus kalian tanya ke bank, bang, uang saya yang 1 miliar di mana ya? Disimpannya di brankas yang mana ya? Itu belum tentu ada. Belum tentu ada. Jadi karena nilai uangnya itu floating ya, mengambang, terlepas dari sektor real. Kemudian kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam sistem nilai tukar, menyebabkan apresiasi nilai tukar rupiah dan mengundang tindakan spekulasi. Dulu itu yang paling terkenal itu namanya ada George Soros, itu katanya yang ya wallahu alam lah ya, katanya dia yang bikin Indonesia menjadi krismon. Tapi apakah sehebat itu ya seorang George Soros sehingga membuat sebuah negara menjadi kalang kabut? Nah, itu wallahu alam ya. Defisit neraca berjalan yang semakin membesar disebabkan laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga peminjaman. Nah, saya punya itu ya, bukunya George Soros itu dulu yang konon katanya bikin Indonesia bangkrut, itu mana ya? George Soros. Nah ini nih. George Soros namanya ya. Kalau di Indonesia George Soros, George Soros. Ini katanya orang Yahudi. Oke.
Kita lanjutkan. Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan. Masyarakat membeli dolar sehingga terjadilah snowball effect yang berakibat modal besar-besaran lari ke luar negeri. Nah, kemudian ada campur tangan IMF. Nah, IMF itu siapa? International Monetary Fund. Jadi ibaratnya bank yang nasabahnya negara-negara. Nah, itu IMF. Menunda pengucuran dana dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan kesepakatan. Nah, pokoknya banyak sekali penyebabnya ya. Jadi memang ada teori-teori yang mengatakan bahwa Indonesia sengaja diguncang karena ya, tapi namanya teori konspirasi belum tentu kebenarannya ya. Karena misalkan ada yang bilang Pak Harto mulai tidak sejalan dengan kepentingan Amerika sehingga harus diganti. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Faktor penyebab krismon dalam pandangan Islam, ekonomi ribawi ya jelas toh, nilai mata uang yang floating ya, tidak berbasis emas. Kemudian inflasi dan pembiayaan defisit. Artinya apa? Kebanyakan utang, yaitu utang luar negeri. Kebanyakan pengeluaran daripada pemasukannya. Kemudian ada inflasi juga. Faktor non-ekonominya apa? Sistem pemerintahannya, sistem politiknya, dan kejujuran pelaku ekonominya belum Islami. Ya, kan seperti itu ya. Pandangan Islam, terjadinya krisis ekonomi tidak terlepas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai Islam seperti riba, yaitu korupsi dan lain sebagainya. Ar-Rum ayat 40, Dhaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Nah, kan begitu ya. Terus solusinya bagaimana? Pertama, dilarang riba dan dilarang menjual komoditas yang belum dikuasai penjualnya. Di mana hal itu sering sekali terjadi dalam pasar uang atau pasar saham. Jadi belum punya, dijual lagi. Misalkan saya nanti akan beli sahamnya itu loh ya. Kamu bisa beli dari saya, tapi belinya sekarang. Saya belinya nanti. Nah itu kalau di pasar uang bisa hal yang seperti itu. Padahal nggak boleh. Kalau di dalam Islam, kalau belum dikuasai sepenuhnya, belum hak milik sepenuhnya, nggak boleh dijual barang itu. Di fikih muamalah kan sudah kita bahas ya. Kemudian sistem ekonomi Islam juga melarang individu, institusi, dan perusahaan memiliki apa yang menjadi milik umum. Nah ini kemarin itu pelajaran apa ya? Oh ya, pelajaran sejarah itu ya. Ya, pelajaran sejarah itu yang kemarin kan sudah saya bahas ya. Kalau Indonesia itu Islami banget di dalam UUD 45, ya memang yang bikin para kiai juga ya. Ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa bumi, air, dan minyak yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu sangat Islami sekali. Dulu Rasulullah bersabda bahwa manusia berserikat dalam 3 hal, padang rumput, air, dan api. Nah, kalau analoginya zaman sekarang apa? Padang rumput. Nah, misalkan pemerintah sekarang punya Bulog, Badan Urusan Logistik, yang mengatur ini apa namanya, persediaan beras ya bagi seluruh rakyat Indonesia biar rakyat Indonesia nggak kelaparan. Kalau api apa? Api itu kalau sekarang Pertamina sama PLN sama perusahaan gas negara, misalkan LPG. Nah itu nggak boleh dimiliki individu, harus dikuasai negara untuk dibagikan kepada rakyatnya. Kalau air, apa air? Air misalkan pemerintah punya PDAM, begitu ya. Nah, kalau aqua gimana Pak? Aqua. Nah, jadi
Itu pernah saya baca ya. Gimana kalau aqua? Jadi sebetulnya menurut beberapa ulama itu tidak masalah kalau kita membeli aqua itu karena sebetulnya kita membeli jasa. Kalau beli aqua itu beli jasa ya. Yang pertama jasa kemasannya, yang kedua jasa memurnikan air. Nah, memurnikan air yang tadinya kotor, kemudian diozonisasi, dikasih mineral dan sebagainya sehingga siap diminum. Nah itu boleh kita kasih ujroh untuk mengganti biayanya itu. Itu menurut beberapa ulama boleh. Tetapi secara umum air dalam jumlah yang besar itu adalah milik semua orang. Nah, milik semua orang ya. Kemudian sistem ekonomi Islam juga menetapkan bahwa emas dan perak adalah mata uang, bukan yang lain. Nah, walaupun ada juga beberapa ekonom yang mengatakan bahwa Rasulullah nggak ngomong bahwa wajib pakai dinar emas dan dirham perak. Nah, nggak ada hadis yang seperti itu sehingga ini bukan kewajiban. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah itu saja niru orang Romawi. Kan orang Romawi pakai emas dan perak. Nah, Rasulullah niru itu. Nah, ada yang berpendapat juga begitu. Nah, itu yang kontra terhadap dinar dirham. Kita kembali ke dinar dirham. Nah, kalau yang pro ini pendapatnya yang pro terhadap dinar dirham ini. Loh habis. Iya, belum kita bahas ya. Nah, yang pro ini apa itu? Nah, yang pertama, Islam mengharamkan menimbun emas dan perak. Ya, jelas toh? Ini jelas ada nasnya, ya toh. Kemudian Islam mewajibkan emas dan perak agar dikeluarkan zakatnya. Kemudian Islam mewajibkan denda dengan kedua mata uang tersebut. Kemudian nisab atau batas minimal pencurian yang mengharuskan pelakunya dipotong tangannya adalah 1/4 dinar atau lebih. Nah, ukurannya apa? Ukurannya dinar. Nah, sehingga menurut golongan yang pro terhadap kembalinya dinar dirham, ini adalah landasannya bahwa kita harus kembali kepada dinar dan dirham. Loh Pak, kan ini Pak, repot Pak. Masa kemana-mana kita harus bawa uang emas begitu ya, yang bentuknya ketengan begitu ya, berat lagi. Terus nanti kalau dirampok gimana Pak? Nah, kemudian para ahli juga berpendapat bahwa tidak harus begitu. Bisa kita pakai sistem seperti zaman dahulu, bahwasanya dinar dan dirhamnya itu disimpan di tempat yang aman, tetapi kita memakai semacam misalkan kayak ATM begitu ya, kayak ATM. Cuma ATM-nya itu harus betul-betul punya standar emas di bank, begitu ya, sehingga nilai uangnya itu tetap standarnya emas dan perak. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah habis ya untuk materi hari ini tentang kebijakan moneter Islami ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ingin bertanya ya. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Ayo silahkan. Ini pembahasan yang sangat penting menurut saya ya. Dan ini banyak sekali kaitannya dengan sejarah ya. Kalau kita pelajari tokoh-tokoh sejarah ekonomi Islam, kan banyak juga para ulama yang sudah menyinggung tentang hal ini ya, tentang misalkan uang yang buruk
akan mendepak uang yang baik. Itu pendapatnya siapa itu kemarin ya? Saya kok lupa itu ya. Kemudian ada uang itu harusnya hanya untuk bertransaksi, tidak boleh untuk spekulasi. Ada juga kan. Nah, kaitannya dengan seperti ini, dengan sistem moneter dalam sebuah negara. Ketika uang diperjualbelikan, maka terjadi kekacauan. Silakan, kalau ada yang bertanya. Gimana? Assalamualaikum, Pak. Saya Abil. Ya, Abil, ya, silakan. Mau izin bertanya. Kalau Ya. misalkan tiba-tiba kita diganti mata uangnya jadi dinar sama dirham, terus nanti gimana, Pak? Maksudnya uang kertasnya terus gimana? Gitu. Misalkan seluruh mata uang di dunia ini diganti sama dinar sama dirham. Itu bisa, Bapak. Terus nanti uang kertas yang selama ini kita pakai terus dikemanakan gitu. Kan kita nggak boleh juga membakar uang dan sebagainya gitu. Gitu, Pak. Oke. Pak, makasih. Ya, terima kasih ya. Jadi sebetulnya apa namanya? Kenapa kita percaya bahwa uang kita itu ada harganya, padahal dia cuma selembar kertas? Itu karena kita meyakini pada pemerintahan kita. Kenapa dolar itu nilainya mahal, padahal cuma selembar kertas? Karena orang percaya bahwa Amerika itu punya sumber daya yang besar. Nah, beberapa waktu yang lalu, ayah saya pernah berkesempatan pergi ke Thailand ya. Ini sebuah cerita tapi berkaitan ya. Nah, di sana itu uang rupiah itu nggak laku ya, nggak laku. Jadi kalaupun laku itu harganya murah sekali. Uang rupiah itu ini nggak jauh loh ya, Thailand ya, tetangga kita. Thailand itu dekat. Nah, apalagi kalau kita bawa rupiah ke negara yang jauh-jauh begitu ya, misalkan ke Afrika atau kemana, itu tambah nggak laku lagi ya. Apalagi kalau orangnya lihat Indonesia, where is Indonesia begitu ya, nggak ngerti Indonesia itu mana, tambah nggak laku lagi. Nah, beda dengan emas. Di belahan dunia manapun yang namanya emas itu berharga. Kalian bawa duit 100.000 ya, duit kertas 100.000. Terus kamu sobek, kita bagi dua ya duitnya ya. Kamu sobek, yang sebagian kamu kasih temanmu, yang sebagian kamu simpan sendiri. Ini punya saya, ini punyamu ya. Laku nggak duitnya? Nggak laku ya, saya yakin nggak laku. Tapi kalau kamu punya emas, sekeping emas, mau kamu bagi dua, kamu bagi tiga, kamu bagi empat, bahkan dibagi 10, itu bagian terkecilnya itu masih laku di belahan dunia manapun, itu tetap laku. Seperti itu ya. Ya, walaupun memang sebagian pihak menganggap ini utopia begitu ya. Utopia itu impian begitu ya, impian. Ada yang bilang, "Wis nggak mungkin lah kita balik lagi ke dinar dirham, itu nggak mungkin. Ini sekarang zamannya sudah begini, semua negara pakai fiat money, nggak ada yang pakai gelondongan emas, itu nggak ada." Nah, itu tetapi kita tetap bermimpi kan begitu ya, suatu saat nanti kita kembali ke sistem ekonomi Islam. Nah, jangankan dinar dirham ya, dulu yang namanya bank syariah juga itu kan mimpi begitu ya. Mimpi, orang-orang bermimpi suatu saat nanti kita bikinlah bank yang nggak ada bunganya, bisa nggak ya? Wah, dulu tahun 92 nggak ada di Indonesia bank yang nggak ada bunganya. Akhirnya berdirilah Bank Muamalat Indonesia tahun 92 itu ya.
bank syariah pertama di Indonesia. Nah, sekarang lama-lama banyak kan begitu ya. Nah, jangan dikira yang menginginkan kita kembali ke dinar dirham itu cuma sedikit orang, enggak, banyak ya. Jadi coba nanti kalian browsing, itu ada agen-agen penjualan dinar dan dirham dalam wujud koin emas dan perak yang sesungguhnya, itu namanya wakala. Wakala itu ada yang jual dinar dan dirham asli dalam bentuk emas dan perak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nanti kan repot Pak, bawa emas gelondongan, nanti kalau dirampok gimana Pak? Nah, bisa kita atur dengan sistem basis itu tadi ya. Jadi kita punya dinar dirhamnya disimpan di bank, kita kalau transaksi pakai uang giral, uang yang elektronik, tetapi tetap kita punya cadangan emas. Nah, sehingga tidak terlepas sektor real dan sektor moneternya. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi saya ceritakan bahwa tidak semua ahli ekonomi Islam sependapat dengan hal ini. Nah, jadi ada yang pesimis juga. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, ada yang berpendapat nggak ada kok Nabi loh, nggak pernah bilang kita wajib pakai emas dan perak, nggak ada. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Ya, saya kembalikan ke kalian ya, kalian mau ikut mazhab yang mana. Tetapi pada dasarnya nalurinya orang itu, apalagi nalurinya ibu-ibu ya, itu kalau ingin menyimpan sesuatu biasanya dalam bentuk emas. Nah, misalkan perhiasan, ya toh, cincin, itu disimpan itu karena punya nilainya itu stabil ya, enggak tergerus inflasi parah amat gitu ya. Kalaupun berkurang sedikit. Gitu ya, Apil ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ini menarik sekali loh ya sebetulnya kita bahas. Saya Pak izin bertanya. Ya, Nurul Ilmi ya, silakan. Ya tadi disebutkan kalau peningkatan jumlah uang yang beredar itu dapat menyebabkan inflasi. Nah, kalau misalkan Halo, gimana? sebentar Pak. Kalau iya. misalkan lalu kapankah pemerintah itu harus menambah peredaran uang, Pak, agar terjadi keseimbangan ekonomi di Indonesia, supaya tidak terjadi inflasi gitu, Pak. Kira-kira pemerintah kapankah harus menambah peredaran uang itu, Pak? Oke. Ya, jadi kalau semakin ditambah, semakin berkurang nilainya ya. Sesuatu itu kalau semakin banyak, nilainya semakin berkurang. Ibaratnya begini ya, saya sering bercerita ke anak-anak itu ya. Misalkan kalian terdampak, laki-laki nih ya, laki-laki terdampar di sebuah pulau, di mana di situ nggak ada wanita lain selain satu orang. Nah, habis itu wanitanya ya cuma itu. Orangnya hitam, nggak begitu cantik, tetapi karena nggak ada wanita lain, ya itu jadi wanita yang paling cantik. Nah, berbeda kasus ketika misalkan kalian terdampar di sebuah pulau, isinya wanita semua. Nah, karena terlalu banyak wanita, sehingga nilainya jadi berkurang. Nah, kalian pasti akan memilih salah satu yang lebih dari yang lainnya. Nah, itu. Jadi semakin banyak uang, nilainya semakin turun, semakin tidak berharga. Semakin langka sesuatu, maka semakin mahal harganya. Semakin langka, misalkan emas itu kan langka, nambangnya susah, itu semakin berharga. Nah, tadi pertanyaannya gimana ya? Gimana biar nilainya stabil gitu ya? Kenapa sekarang itu nggak stabil? Karena pemerintah mencetak uang terus-menerus. Kenapa pemerintah mencetak uang terus-menerus? Untuk membiayai sistem berbunga. Jadi misalkan kamu punya
bank ya, kamu punya bank modalmu 1 miliar, itu nanti ada aturannya ya, cuma saya lupa. Kalian boleh meminjamkan uang ke nasabah itu 2 miliar. Padahal uangmu cuma 1 miliar. Kalian bisa meminjamkan uang 2 miliar. Terus yang 1 miliarnya lagi dari mana? Dicetak dalam bentuk bunga-bunga itu. Kemudian masyarakat harus, misalkan kalau kamu pinjami 100 juta, nanti ada bunganya balik lagi ke bank menjadi 110 juta. 10 jutanya dari mana? Untuk bayar bunga. Ya dicetak lagi. Nah, kalau sudah seperti itu gimana nggak terjadi inflasi kan? Dikit-dikit cetak, dikit-dikit cetak, dikit-dikit cetak. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi inflasinya. Semakin banyak uang yang beredar, semakin nggak berharga nilai uang itu, sehingga semakin harga-harga semakin naik. Begitu ya, menurut ilmi ya? Bisa dipahami? Iya Pak, terima kasih. Ya. Kalau sudah inflasinya ketinggian, baru pemerintah bingung. Waduh, uang yang beredar terlalu banyak ini, gimana ini caranya ini? Nah, terus tadi melakukan yang tadi. Ada moral suasion, ada politik diskonto, suku bunganya dinaikkan biar orang-orang pada nabung, duitnya kembali ke bank sentral. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mau tanya Pak, Ya, silakan. itu kan Rofiko. rupiah itu jadi nggak berharga soalnya nilai tukarnya rendah ya Pak. Ya, Kalau misal ke negara lain, ya. bagaimana caranya supaya nggak semakin rendah gitu kan? Kayaknya semakin tahun semakin rendah kayaknya Pak. Bagaimana caranya biar nggak kayak gitu tuh Pak? Ya. Oke. Sudah itu saja? Iya. Ya. Oke, terima kasih Rofiko ya. Gimana caranya biar rupiah tidak semakin turun nilainya? Ya berarti kita harus punya sesuatu yang bisa dijual ke negara asing. Kita banyak-banyak melakukan ekspor, banyak-banyak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, sehingga valuta asing kita meningkat, orang percaya kepada rupiah, begitu ya. Semakin terkenal sebuah negara, maka uangnya laku. Kalau kita masih pakai uang kertas ya, walaupun sekali lagi saya ceritakan tadi banyak kekurangannya uang yang kita pakai sekarang ini ya, uang kertas itu ya. Nah, jadi ya kenapa dolar itu laku banget? Karena orang seluruh dunia tahu bahwa Amerika itu negara adidaya, negara yang sangat maju. Kalau saya megang dolar, saya beli apa-apa pasti bisa. Di mana-mana pasti nerima dolar. Nah, kalau rupiah, nah, jangankan dibawa ke ujung dunia, dibawa ke Thailand saja orang sudah nggak mau beli kan begitu ya. Nah, berarti negara kita nggak ada harganya sebetulnya. Nah, artinya kita harus punya daya tawar yang kuat. Nah, misalkan di Inggris, ya Inggris itu kan negara besar ya, karena dia punya daya tawar yang kuat, dia berani tuh nggak gabung sama euro, mata uang negara Eropa. Nah, pound sterlingnya nilainya lebih kuat daripada euro yang saya tahu. Sekarang nggak tahu gimana ya. Dolar itu juga kuat ya, karena orang seluruh dunia tahu kalau Amerika itu berkuasa, dia punya sumber dayanya besar. Nah, kalau Indonesia itu kadang-kadang orang di luar negeri aja suka tertukar itu bendera kita ya sama
Monaco ya. Kalau Indonesia kan merah putih, kalau Monaco itu putih merah, itu suka tertukar ibaratnya ya orang asing itu. Indonesia, where is Indonesia? Nah, yang saya dengar justru Bali itu lebih terkenal di luar negeri daripada Indonesia. Oh, I know Bali. But Bali is Indonesia gitu ya. Kalian bilang Bali itu di Indonesia, sir. Oh, masa toh? Saya taunya Bali. Kalau Indonesianya nggak tahu. Itu seperti itu. Kekurangannya sistem fiat money ya di situ ya. Ketika jadi seperti saya bilang tadi, kenapa kita percaya pada kertas itu ya, selembar kertas itu karena kita percaya pada government-nya, percaya pada pemerintahnya. Jadi, nah, ketika kalian sudah nggak percaya pada pemerintahnya, ya apalagi kertasnya, tambah nggak percaya lagi. Beda lagi kalau kalian memegang gold, emas, mau dibawa kemana-mana, dia nilai intrinsiknya sendiri besar. Jadi tidak tergantung pada ini uang emasnya negara apa ya? Oh, saya nggak pedulilah, yang penting ini kan emas. Nah, itu pasti laku. Pasti laku seperti itu ya. Nah, kalau sudah ngomongin gimana Pak biar rupiah lebih ini lagi, nah itu nanti lebih ahlinya di ahli ekonomi makro di teman-teman jurusan ini ya, ekonomi pembangunan jurusannya Pak Hendri itu ya. Nah, itu lebih ahli kalau soal yang kalau kita tetap memakai fiat money atau uang kertas. Begitu ya, Rafiko ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kayaknya waktunya sudah melampaui ya, sudah cukup lama. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di grup ya, atau di kolom komentar kalau sudah saya masukkan YouTube ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan sesuatu hari ini ya, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide-ide baru hari ini. Saya akhiri kuliah hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.